Dulu saya ingin membuat video seri ajarannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Ajarannya itu dinamakan Kawruh Jiwo atau Kawruh Bejo Sawetah. Dalam bahasa Indonesia diartikan falsafah hidup bahagia. Nah, bagi saya, Ki Ageng Suryo Mentaram itu adalah Buddha Van Jawa. Sahabat Bahtera, ini sangat menarik. Ki Ageng Suryo Mentaram yang kemudian saya sandingkan dengan Buddha. Dua-duanya mempunyai kemiripan. Nah, mungkin saja banyak guru-guru sekarang yang tidak seberani Ki Ageng Suryo Mentaram untuk mengakui diri sendiri apa adanya. Atau tidak seperti Buddha Gautama. Nah, Buddha ataupun Ki Ageng Suryo Mentaram, dua-duanya dalam mengajarkan atau dalam membagikan ajarannya, tidak pernah sekalipun memakai otoritas yang lebih tinggi dari diri mereka. Jadi Buddha itu sangat jujur. Seorang master yang bagi saya itu sangat jujur sekali. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan wahyu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan perintah Tuhan. Dia tidak pernah mendapatkan bahwa dia dapat bisikan dari makhluk lain untuk mengajarkan sesuatu. Dia selalu mengatakan bahwa ajarannya adalah ajaran Dharma untuk manusia yang selalu diteliti di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, ini keren. Demikian pula dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Walaupun di area atau di lingkup para pelajar atau para pencari spiritual, Ki Ageng Suryo Mentaram ini tidak terlalu populer. Kenapa? Karena Ki Ageng Suryo Mentaram tidak mengajarkan kesaktian, Ki Ageng Suryo Mentaram tidak mengajarkan past life, Ki Ageng Suryo Mentaram tidak mempelajari tentang reinkarnasi, tidak mengajak Anda untuk membuka mata ketiga sehingga bisa melihat hal-hal yang tidak tampak. Ki Ageng Suryo Mentaram juga tidak mengajar untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib gitu. Jadi Ki Ageng Suryo Mentaram menjadi tidak populer di antara para pejalan spiritual. Dalam mengajarkan ajaran-ajarannya, Ki Ageng Suryo Mentaram juga tidak pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan dawuh leluhur. Padahal dia adalah turunan raja. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan dawuh leluhur dari raja-raja buyut-buyutnya. Atau kalau kita mendengarkan rekamannya Ki Ageng Suryo Mentaram pada saat dia mewedar ajaran Kawruh Jiwo ini, tidak pernah dia duduk gitu, kemudian memejamkan mata, lalu dia bilang bahwa ada kakek buyut saya yang memberikan wisik, memberikan wangsit kepada saya untuk mengajarkan ajaran ini. Atau bahkan ya Ki Ageng Suryo Mentaram tidak pernah bilang bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan atau mendapatkan bisikan dari siapa ya untuk mengajarkan ajarannya. Ki Ageng Suryo Mentaram adalah, bagi saya, adalah orang yang jujur. Seorang guru yang jujur terhadap dirinya sendiri, bahwa apa yang diajarkan, apa yang diwedarkan, itu adalah dari penelitiannya terhadap kehidupannya sendiri. Keren, ini keren. Jadi mungkin kita ingat-ingat sebentar, mungkin Anda punya guru spiritual. Nah, sekarang ingat-ingat, apakah guru spiritual Anda itu sering mengatakan bahwa dia mendapatkan dawuh? Dawuh itu perintah ya. Apakah dia pernah atau sering bahkan setiap kali mengajarkan bahwa dia mengatakan bahwa dia mendapatkan bisikan dari leluhur untuk mengajarkan sesuatu? Atau bahkan dia mendapatkan bisikan dari malaikat, dari Tuhan untuk mengajarkan sesuatu? Pernah nggak? Atau sering nggak
guru spiritual Anda mengatakan demikian. Atau pada saat mengajar, kemudian tiba-tiba dia diam, memejamkan mata gitu. Kemudian setelah itu dia bilang, saya tadi barusan mendapat sebuah bisikan dari siapa gitu dia sebut ya, dari leluhur, dari guru sejati, dari malaikat, dari Nabi Khidir mungkin, atau dari guru gaib gitu. Yang banyak ya guru gaib ya. Mendapat bisikan dari guru gaib untuk mengajarkan ajaran-ajaran rahasia ini. Sering nggak guru spiritual Anda bilang seperti itu? Kalau sering ya berarti guru spiritual itu tidak seperti Buddha dan tidak seperti Ki Ageng Surya Mentaram. Oke. Saya sangat menganggap bahwa Ki Ageng Surya Mentaram itu keren. Keren. Bagi saya sangat keren. Dia kemudian oleh dunia itu dinobatkan menjadi filsuf yang berasal dari Jawa. Tapi bagi saya, Ki Ageng Surya Mentaram itu bukan filsuf. Dia tidak mengajarkan filsafat. Yang dia berikan adalah cermin kehidupan, bukan falsafah kehidupan. Dia memberikan cermin bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, melihat perasaan kita, melihat tindakan kita, kemudian menilai tindakan kita itu bermanfaat atau tidak, lalu melihat kehidupan itu sendiri, berjalannya ke arah mana. Nah, itulah bagi saya keren dan saya mengidolakan Ki Ageng Surya Mentaram. Ya, sayangnya di internet, di Google itu foto-fotonya sangat terbatas sekali karena mungkin zaman itu tidak banyak didokumentasikan foto-fotonya, dan wejangannya juga atau wedaran ajaran ini sangat terbatas sekali untuk kalangan-kalangan sendiri, kalangan-kalangan dari kawruh jiwa itu. Bagi Anda, teman-teman, sahabat yang tergabung dalam Padepokan Kawruh Jiwa Surya Mentaraman, salam hormat dari saya, salam kenal, salam hormat dari saya. Mudah-mudahan kajian-kajian para sahabat di Padepokan Kawruh Jiwa Surya Mentaram ini dapat diteruskan sehingga kita mengenal bahwa kita, Indonesia, punya Buddha Van Jawa. Oke, kembali ke kemurnian. Saya mengatakan kemurnian. Kemurnian dari pengakuan diri seorang Buddha dan seorang Surya Mentaram ini. Sebelum saya lupa, kalau Buddha itu diartikan orang yang sudah tercerahkan, jadi bukan nama orang ya, tapi arti orang yang sudah tercerahkan, maka Ki Ageng Surya Mentaram disebut Buddha Van Java bagi saya, yaitu orang yang tercerahkan dari Jawa. Kemurnian mereka berani mengakui bahwa apa yang diajarkan itu dari dirinya sendiri, bukan dari sosok otoritas. Sedikit pun tidak menyinggung, sekali lagi, bahwa itu adalah pesan dari semesta. Wah, ini yang banyak juga ya. Saya mendapatkan pesan semesta misal, untuk mengajarkan ini kepada Anda. Wah, gitu. Atau, wah, saya mendapatkan pesan dari guru gaib, ilmu ini tidak boleh diajarkan, tetapi sekarang saya buka bagi Anda. Itu mungkin ya. Mungkin Anda pernah mendengar itu. Jadi pengakuan yang murni, kejujuran dua orang ini, Buddha dan Ki Ageng Surya Mentaram, bagi saya sangat keren. Sekali lagi, yang mereka ajarkan murni dari idenya, pemikirannya, pengasahan batinnya, kemudian bagaimana mereka bisa menemukan solusi-solusi dari setiap masalah kehidupan. Nah, yang menarik, Ki Ageng Surya Mentaram itu pernah mengemukakan 6 so. Saya juga sudah tulis beberapa artikel tentang 6 so-nya Ki Ageng Surya Mentaram ini ya. Di dalam buku ini ditulis bahwa 6 so itu sak enake, sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak mestine, dan sak benere. Nah, seenak itu seenak kita merasakan enak enggak mengerjakan sesuatu. Ini merupakan ukuran ya. Kemudian sebutuhnya, bukan pingin tapi butuh. Lalu seperlunya,
perlunya kita apa, ya itu yang kita kerjakan. Kemudian secukupnya. Kita bisa merasakan cukup nggak? Kalau cukup ya sudah, stop. Bukan mengejar ingin. Kemudian semestinya, ini mesti nggak kita lakukan? Lalu sebenarnya, ini benar nggak bahwa sesuatu itu harus kita lakukan? Nah, itu keren ya, Namsonya Ki Ageng Surya Mentaram ini keren. Untuk bisa menjadikan kita tolak ukur di dalam kita bertindak. Nah, kemudian Ki Ageng Surya Mentaram ini tahun itu sudah mengajak kita untuk meneliti tentang kekeliruan berpikir, logical fallacy. Nah, sekarang kan sedang menjadi tren juga ya, logical fallacy, jadi logika-logika yang salah. Nah, ketika kita memahami tentang kekeliruan berpikir ini, kita melihat jalan berpikir kita itu keliru atau tidak, maka kita bisa mencari inti dari permasalahan, sehingga kita tidak bertengkar, kita tidak berselisih, kita tidak berdebat terlalu panjang dengan orang, dengan perdebatan yang tidak ada gunanya. Nah, ini saya cuplikan sedikit dari bukunya ya. Dalam pergaulan, banyak perselisihan disebabkan oleh kekeliruan dalam berpikir. Nah, ini bagi saya bagian ini sangat bagus. Dalam pergaulan, banyak perselisihan disebabkan oleh kekeliruan dalam berpikir. Misalnya, ini disebutkan contoh. Ada yang berpikir bahwa Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ialah penyebar penyakit. Nah, ini di salah satu sisi ada yang berpendapat Nyi Roro Kidul itu penyebar penyakit. Sedangkan ada pula yang berpikir bahwa Nyi Roro Kidul adalah penyembuh penyakit. Oke. Dua macam cara berpikir yang bertentangan ini menyebabkan perselisihan, ya kan? Yang satu bilang bahwa Nyi Roro Kidul penyebar penyakit, yang satu bilang Nyi Roro Kidul penyembuh penyakit. Nah, tetapi pemikiran itu akan menjadi jelas bila disertai pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, yang dipikir itu apa? Bagaimana? Dan apa faedahnya? Yang dipikir itu apa? Bagaimana dan apa faedahnya? Misalnya yang pertama, Nyi Roro Kidul itu apa? Jawabnya, Nyi Roro Kidul itu sebuah dongeng, dan dongeng itu ialah cerita yang tidak bersangkutan dengan kenyataan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah Nyi Roro Kidul itu? Penyebar atau penyembuh penyakit? Nah, dongeng itu diceritakan oleh dua orang yang masing-masing tidak berhubungan. Maka sewajarnya lah bila dongeng tersebut berbeda. Ya, karena diceritakan oleh dua orang yang berbeda, maka sudah wajar bahwa dongeng itu menjadi berbeda. Akhirnya, pertanyaan terakhir, apa faedahnya dari dongeng itu? Jawabnya, faedah dongeng adalah untuk hiburan atau untuk memasukkan sebuah pelajaran dan sebagainya. Nah, setelah jelas demikian dengan tiga pertanyaan itu, maka dongeng tentang Nyi Roro Kidul tidak lagi menjadi perselisihan. Oke, mari kita coba ganti kata atau istilah Nyi Roro Kidul itu dengan Tuhan. Oke, gini ya, perselisihan disebabkan oleh kekeliruan dalam berpikir. Oke, misalnya, ada yang berpikir bahwa Tuhan itu ada. Oke, kemudian ada yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Oke, ada dua ya. Kita cari dengan pertanyaan pertama. Yang dipikir itu apa? Tuhan itu apa? Oh, Tuhan itu sesembahan bagi sebagian orang. Tuhan itu adalah tidak ada bagi sebagian orang. Tuhan itu adalah fiksi bagi sebagian orang. Nah, karena ada hal yang berbeda-beda, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak nyata. Oke. Kemudian bagaimana Tuhan itu? Dijawab juga, oh, Tuhan itu dianggap ada bagi sebagian orang, Tuhan itu tidak dianggap ada bagi sebagian orang. Kemudian, apa faedahnya dengan cerita itu? Nah, di sini kita tahu cara berpikirnya. Ada orang yang mengatakan Tuhan ada, dan ada orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Faedahnya apa?
Faedahnya kita temukan kalau orang yang mengatakan Tuhan ada mengajak berbuat baik dan yang mengatakan Tuhan tidak ada mengajak berbuat baik, maka faedahnya adalah mengajak berbuat baik. Bukan tentang kekeliruan dalam berpikir ketika berdebat apakah Tuhan itu ada atau tidak. Keren ya. Jadi cara berpikirnya Ki Ageng Suryo Mentaram ini keren. Ada banyak bab yang bisa kita pelajari dari Kawruh Jiwo ini. Terutama bagian yang disebut sebagai Kromodongso. Nah, Kromodongso ini merupakan ilmu pamungkasnya Ki Ageng Suryo Mentaram. Disebut sebagai Kromodongso. Nah, suatu saat saya akan bercerita lebih banyak lagi tentang Ki Ageng Suryo Mentaram dan tentang ajarannya Kromodongso. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Jonggring Saloko.